wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Mariana, Bu, dari kampus PTS, ingin melakukan penelitian bersama Ibu di kelas ini, Bu, kelas 3A. Baiklah, Bu, di mana pertanyaannya yaitu tentang disiplin dan tanggung jawab. Yang pertama, Bu, bagaimanakah implementasi pendidikan karakter disiplin di sekolah ini? Untuk karakter disiplin di sekolah, misalnya untuk anak-anak jam waktu masuk, ya, jam waktu masuk itu mereka berusaha tepat waktu datang ke sekolah kalau tidak ada halangan, ya. Misalnya kalau hujan berarti agak terlambat. Masalah Bagaimanakah implementasi pendidikan karakter disiplin di sekolah ini, Bu? untuk karakter disiplin bisa dilihat dari kedisiplinan siswa datang tepat waktu, Iya, Bu. mengerjakan tugas yang sudah dibuat oleh guru, wali kelas, kan? Baru mereka mentaati semua peraturan yang ada di sekolah ini. Yang kedua, Bu, apakah peserta didik mempunyai sikap disiplin atau tidak? Mempunyai sikap disiplin dengan datang tepat waktu ke sekolah, dengan mereka selalu mengerjakan tugas dari sekolah, tugas dari guru-guru yang lain, mereka mengerjakannya dengan baik. Yang ketiga, Bu, faktor apakah pendukung dan penghambat pendidikan karakter disiplin? Faktor pendukung yang pertama itu guru, wali kelas, kan? Itu Ya. mengajarkan pelajaran di kelas dengan baik. Baru yang kedua orang tua. Orang tua juga harus berpartisipasi, bisa mengajarkan dan mendidik anak-anak di luar sekolah, misalnya di dalam rumahnya, kan? Baru yang ketiga itu faktor lingkungan. Karena lingkungan ini banyak yang membuat anak-anak peserta didik ini kadang mengikuti. Jadi faktor itu sebagai pendukung. Kalau faktor penghambatnya, misalnya orang tua itu kadang cuek sama anak-anak. Baru sampai rumah mereka tidak peduli apakah anak-anak itu ada PR, ada tugas yang lain yang diberikan di sekolah. Tidak mau tahu, ya, iya, tidak mau tahu pokoknya orang tuanya. Yang keempat, Bu, metode apakah yang digunakan dalam pendidikan karakter disiplin? Metode yang dibiasakan oleh anak-anak yaitu melakukan sesuatu dengan baik dan teratur. Yang kedua, keteladanan anak, perlu melihat contoh dan keteladanan dari orang tua. Berarti ngikutin apa yang dilakukan orang tua, itu bisa dibawa anak-anak ke sekolah. Iya, Bu. Yang kelima, Bu, apakah prinsip pendidikan karakter disiplin? Untuk prinsipnya, karakter seseorang dengan menanamkan nilai-nilai kedisiplinan, prinsip yang pertama membiasakan anak dengan jadwal hariannya. Nah, misalnya jadwal dia pulang sekolah itu apakah bermain atau apakah harus mengerjakan PR-nya terlebih dahulu. Tuh, jadi itulah konsekuensinya kalau karakter disiplin. Yang kedua. Lanjut. Yang kedua, menjelaskan aturan dan konsekuensi secara logis. Yang ketiga, memberikan motivasi dan nasihat kepada anak. Kita bersama menjadi perilaku anak mengatasi perilaku anak yang menyimpang atau yang berdampak negatif. Baiklah, Bu. Yang keenam, apakah tahap pembentukan pendidikan karakter disiplin, Bu? Tahapnya memberikan contoh yang baik, menyelipkan pesan moral di setiap pembelajaran, bersikap jujur dan terbuka, mengajarkan sopan santun, memberikan penghargaan dan apresiasi kepada anak. Baiklah, Bu, kita akan masuk ke pertanyaan tentang tanggung jawab. Yang pertama yaitu, bagaimanakah pendidikan karakter tanggung jawab? Untuk karakter tanggung jawab siswa dalam pembelajaran, taat pada aturan sekolah, dapat dipercaya, jujur dalam bertindak. Yang kedua, Bu,
Apakah peserta didik mempunyai sikap tanggung jawab? Insya Allah anak-anak didik ini mempunyai sifat dan taat dalam pembelajaran dan pada aturan di sekolah. Dapat jujur juga dalam bertindaknya. Yang ketiga, Bu, faktor apakah yang menjadi pendukung dan penghambat pendidikan karakter tanggung jawab? Ada kemauan diri, selain itu orang tua juga dapat memberikan motivasi, nasihat, dan nilai-nilai tanggung jawab kepada anak mereka masing-masing kan. Faktor penghambatnya yaitu pertama, peran orang tua yang kurang memperhatikan anak di dalam lingkungan keluarganya, sehingga anak-anak ini bebas melakukan segala kegiatannya. Makanya orang tua itu harus memperhatikan gerak-gerik anak di rumah. Baru yang kedua, peran sekolah. Sistem pendidikan formal yang terfokus pada prestasi akademik, sehingga pendidikan karakter sering diabaikan. Yang ketiga, peran masyarakat yang belum memahami tanggung jawabnya. Yang keempat, peran media yang mempertontonkan hal negatif. Paling sekarang banyak acara-acara yang di luar batas anak-anak gitu ya. Si anak-anak. Yang keempat, Bu, apakah metode pendidikan karakter tanggung jawab? Penggunaan metode yang pertama melalui cerita, yang kedua melalui bermain, yang ketiga melalui praktek langsung, yang keempat memberikan contoh yang baik, yang kelima memberikan motivasi, membimbing, dan memberikan pujian pada anak. Yang kelima, Bu, bagaimanakah prinsip pendidikan karakter tanggung jawab? Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan, beban tanggung jawab berada pada pihak yang dirugikan. Prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga. Perihal yang merugikan harus membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Prinsip ini juga dikenal sebagai pembuktian terbaik. Prinsip tanggung jawab mutlak. Yang terakhir, Bu, bagaimanakah tahap pembentukan pendidikan karakter tanggung jawab? Ada beberapa tahapan pendidikan tanggung jawab, yaitu menghentikan kebiasaan mengeluh. Tidak perlu banyak alasan, jangan nunda-nunda pekerjaan, menjadi pribadi yang konsisten, belajar mengatur keuangan secara mandiri, baru kenali nilai-nilai dan nilai untuk tanggung jawab atas tindakan Anda atau siswa ya. Berikan yang terbaik dalam setiap hal, jadilah pribadi yang jujur, jaga diri siswa dari godaan. Makasih ya, Bu, sudah bersedia melakukan wawancara untuk di kelas ini untuk tugas kampus, Bu. Sekali lagi terima kasih ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.